Setelah itu, aku menyiram bensin ke arahnya, lalu membakar selembar tisu hingga apinya mengarah ke tubuh ayah dari anak-anakku itu. Musuhmu itu adalah nafsu amarahmu itu sendiri. aku anggota polisi yang dibakar oleh istri sendiri akibat gaji 13. Bukan masalah gaji, katanya kamu itu telah menghabiskan uang kebutuhan sehari-hari untuk judi online. Padahal kamu memiliki 3 anak yang masih kecil-kecil. Mulanya aku menerima gaji 13 dari pemerintah pada awal bulan ini, sebesar 2,8 juta. Namun setelah dicek oleh istriku, saldonya tersisa 800.000. Berarti yang 2 juta itu kau kalahkan di meja judi online ya? Kebetulan waktu itu, aku sedang tidak berada di rumah. Ia lalu menelponku dengan nada sedikit emosional mengenai uang itu. Ya, siapapun bisa menjadi marah kalau uang belanja yang mestinya dipakai untuk kehidupan sehari-hari ludes di meja judi. Saat menelpon, ia mengancam akan membakar buah hati kami jika seandainya aku tidak pulang waktu itu. Waduh, gawat, istrimu sudah kemasukan kaleng. Karena khawatir akan terjadi apa-apa pada anakku, akhirnya aku segera meluncur ke asrama tempat tinggal kami. Saat tiba, ia bertanya soal kemana gaji 13 itu aku gunakan. Istriku nampak begitu murka saat tahu jawaban dari pertanyaan itu. Setelah istrimu murka, apa yang kau lakukan? Pertengkaran di antara kami pun tidak terhindarkan. Ia lalu memborgol tangan kiriku dan dikaitkan di tangga yang ada di garasi. Loh, kok kau begitu lemah? Kenapa kau bisa diborgol oleh seorang wanita? Aku hanya terdiam saat ia menyiram bensin di sekujur tubuhku. Kenapa kau diam saja? Bukankah bensin itu sangat berbahaya? Setelah itu, ia membakar tisu di dekatku yang sudah dalam keadaan basah karena bensin. Loh, ini sangat mengherankan diriku. Mengapa engkau membiarkan istrimu berbuat seperti itu? Seketika api menyambarku dan membakar tubuhku. Aku berteriak histeris minta tolong. Setelah disamar api, baru engkau berteriak. Mengapa engkau tidak dari tadi berteriak minta tolong? Aku berusaha menyelamatkan diri, tapi tanganku terborgol. Iya, sudah terlambat. Mengapa tidak dari tadi engkau menyelamatkan dirimu? Aku dilarikan ke rumah sakit setelah ditolong tetangga. Menurut keterangan polisi, istrimu juga menolong kamu ke rumah sakit. Namun karena luka bakar yang cukup serius, aku akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Ya, katanya sudah mencapai 90% luka bakarmu itu. Aku meninggalkan 3 orang anak. Seorang anak yang baru berusia 2 tahun, dan sepasang anak kembar yang baru berusia beberapa bulan. Waduh, kasihan sekali. Aku ikut prihatin terhadap kejadian ini. Yah, aku harus meninggal di tangan istriku sendiri akibat perkara gaji 13. Sekali lagi, bukan masalah gaji ke-13, tapi akibat kelakuanmu itu sendiri. Awalnya, aku mengecek gaji 13 suamiku yang baru ditransfer oleh pemerintah. Namun setelah dicek, ternyata tersisa 800.000, yang harusnya 2,8 juta. Aku meminta suamiku untuk segera pulang dan menjelaskan kemana uang itu ia pakai. Setelah tiba di rumah, amarahku memuncak dan tak terbendung. Kami bertengkar hebat. Saking jengkelnya aku terhadap suamiku itu, hingga aku memborgol tangannya lalu mengaitkan ke tangga yang ada di garasi rumah. Wow, kau seorang polisi wanita yang hebat. Terbukti berhasil menundukkan seorang lelaki dan memborgolnya. Bahkan seorang polisi lagi, yang mestinya juga sangat hebat. Kemudian aku menyiram bensin ke arahnya, lalu membakar selembar tisu hingga apinya mengarah ke tubuh ayah dari anak-anakku itu. Waduh, sayang seribu sayang. Sungguh-sungguh menyedihkan engkau tidak berhasil menundukkan nafsu amarahmu. Yang sesungguhnya musuhmu itu sendiri. Jadi suamimu itu bukan musuhmu. Sekali lagi, musuhmu itu adalah nafsu amarahmu itu sendiri. Dan engkau kalah oleh musuhmu itu. Aduh, sayang sekali.
Aku sempat meminta maaf kepadanya atas kekhilafanku. Namun karena luka bakar yang cukup serius, akhirnya ia meninggal dunia. Sudah terlambat, Ibu. Nasi sudah menjadi bubur dan penyesalan kemudian tidak ada gunanya. Nah, sekarang oleh karena peristiwa yang sangat menyedihkan ini sudah terjadi, ya biarlah berlalu. Kasus ini memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk semua orang di atas dunia ini. Bukan untuk ditiru, tetapi untuk diambil hikmahnya. Maaf ya, Ibu polisi yang cantik. Aku sama sekali tidak bermaksud mengguruimu. Karena engkau sebagai seorang polisi sudah tentu melalui proses tes kesehatan baik lahir maupun batin, baik fisik maupun rohani. Sekali lagi aku tidak ingin bermaksud mengguruimu. Tetapi oleh karena aku sebagai orang tua, paling tidak lebih tua dari usiamu, aku merasa memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan tutur-tutur atau pituah-pituah dalam kekawinan Ramayana ini. Raga di musuh paruh rehati tongwani dan mado riawak. Musuh kita itu sangat dekat di dalam hati tempatnya, tidak jauh dari raga kita. Musuh kita itu antara lain yaitu amarah. Nah, bagaimana cara mengalahkan musuh kita itu? Tentu ada banyak cara. Nah, antara lain seperti ini. Nah, kalau pada suatu saat kita marah, jangan lampiaskan amarah itu. Nah, tahan sebentar, kita bisa duduk banis, dan kemudian tarik napas pelan-pelan, tahan di dalam dada, dan kemudian kita keluarkan juga pelan-pelan. Demikian kita melakukan hal itu berulang-ulang sambil mengucapkan doa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, demikian kita lakukan berulang-ulang sampai hati kita benar-benar tenang. Jujur, aku juga beberapa kali pernah bertengkar dengan istriku. Konon, pertengkaran itu merupakan bumbu di dalam kehidupan rumah tangga. Tapi jangan sampai adu fisik. Pertengkaran itu harus diakhiri dengan happy ending dan saling memaafkan. Nah, kira-kira contohnya seperti ini. Tapi maaf, actingnya kurang bagus.